Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue di di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah kardus ini teman-teman, yang isinya ini adalah laptop teman-teman ya. Jadi ini kayaknya adalah unboxing laptop pertama di channel gue ya teman-teman. Dan kayaknya pertama kali gue juga ngebahas masalah laptop ya teman-teman. Jujur gue ini memang adalah orang yang awam ya di bidang dunia perlaptopan gitu ya. Tapi karena memang kemarin gue baru beli laptop ini ya. Sebenarnya gue beli laptop ini agak sedikit terpaksa teman-teman, karena laptop gue yang biasanya gue pakai buat apa ya, gue sih sebenarnya nggak ngedit di laptop ya teman-teman ya, gue ngedit di handphone gitu teman-teman. Laptop gue yang kemarin itu dikencingin kucing yang pertama, ya kan, udah gue bersihin, gue benerin, nyala tuh laptop. Nah yang kedua kemarin itu laptop diguyur air sama kucing, jadi gue taruh gelas di dekat laptop. Terus, dan itu posisinya malam teman-teman ya. Kucing berantem apa namanya, lari, gelasnya kesenggol lah. Nah, alhasil itu laptop kerendam air semalaman. Ya, gue bongkar, gue nyalain, ternyata alhamdulillah masih nyala. Tapi karena gue was-was ya, karena laptop bolak-balik kena air mulu, ya udah, mau nggak mau ya gue beli laptop baru. Dan ya, ini adalah Asus tipenya M415DA VIPS 322. Ya, laptop ini dari Asus, laptop entry level yang harganya itu sekarang di 7 jutaan ya teman-teman ya. Angkanya itu ada di 7,6, 7,7 gitu ya. Karena memang laptop itu sekarang harganya lagi pada naik teman-teman. Karena pandemi ini ya, harga spare part itu lagi pada naik, khususnya untuk chipset ataupun panel teman-teman. Nah menurut gue dengan harga 7 jutaan yang paling worth it ya teman-teman, ya si Asus M415DA ini. Nah seperti apa dalamnya? Yuk langsung aja kita brudulin. Sebenarnya ini udah gua buka ya teman-teman ya. Nah ini dalamnya udah gua buka sebenarnya. Tapi kita akan coba ngebahas satu persatu dulu ya. Di sini ada extended garansi ya dari Datascript. Jadi laptop ini garansinya 2 tahun teman-teman. Di tulisan depan sini ada tulisan In Search of Incredible dan juga ada logo Asus. Terus kemudian di sisi sebelah kanannya ini kosong, sisi sebelah kirinya di sini ada keterangan nama laptopnya ya teman-teman ya. Di sini ada keterangan nama laptopnya M415D. Terus juga di sini ada logo Asus dan ya namanya di sini komputer laptop notebook Asus. Dan di sini dia juga gratis Home Student atau Office 2019. Dan ini juga kita dapat antivirus tambahan selama 1 tahun dari Datascript teman-teman. Ya ini kita dapat ini. Ya kita taruh sini dulu. Dan kita langsung keluarin isinya apa aja dapatnya. Ya agak berat ya, ini agak besar memang ya. Ini kita buka di sini, kita dapatnya apa aja teman-teman ya. Ya kita dapat tas dari Asus nih teman-teman, tas laptop yang modelnya adalah tas apa nih, tas Gameblock ya. Ini tas Gameblock modelnya, udahlah nggak usah dibuka ya. Ini seperti ini, rata-rata Asus memang ngasih modelnya seperti ini. Kalau misalkan yang merek sebelah tuh kayak Acer ataupun juga Lenovo, biasanya mereka ngasihnya tasnya tas lempang. Nah kalau Asus dia rata-rata ngasihnya adalah tas yang modelnya Gameblock seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belinya yang ROG, itu tasnya nanti ada gambar ROG-nya di sini. Kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kita taruh dulu di sebelah sini karena memang terlalu besar gitu teman-teman ya. Dan kita tarik laptopnya di sini. Ya, laptopnya dibungkus kardus lagi teman-teman ya. Di sini, ya ini kardusnya sudah kosong yang gede. Ya, kita coba buka yang ini. Kita lihat sedikit demi sedikit ya. Nah di sini In Search of Incredible, ada logo Asus lagi, ada keterangan nggak tahu apaan. Sisi kanannya kosong, sisi kirinya ada gambar Asus di situ. Di bagian atas ada buat ngejinjingnya seperti ini. Jadi kayak kita beli laptop di dalam koper gitu ya teman-teman ya. Dan di bagian belakang ya di sini ada tertulis M415DA. Ya tipenya di sini adalah mana tipenya? Nih tipenya M415DA VIPS 322. Ya jadi dia ada 2 warna nih teman-teman ya. Warna yang gue beli di sini adalah yang slate gray. Kalau untuk warna yang satu lagi itu transparan silver kalau nggak salah ya. Jadi gue beli yang warna slate gray. Yuk langsung kita buka aja teman-teman, isinya apa aja di dalam ini ya.
Gue jujur sebenarnya baru pertama kali ini ya beli laptop secara baru. Rata-rata laptop gue second semua teman-teman ya. Rata-rata laptop gue second semua, jadi baru pertama kali beli laptop baru. Ya, kita buka di sini nih. Nah, kita lihat di sini ada apa? Yo, ini cuman kardus pembatas aja. Ya, di sini kita dapat laptopnya. Terus kita di sini dapat charger nih teman-teman. Oke, chargernya dia kecil ya teman-teman, nggak kayak laptop zaman dulu yang chargernya itu segede-gede gaban gitu teman-teman. Nah, ini laptop gua yang dulu ThinkPad ya dari Lenovo. Ini chargernya aja dipisah sampai kayak gini teman-teman ya. Ada kabel buat nyolok di sini sama langsung nyolok ke laptopnya nih ya. Ini dipisah. Kalau yang zaman dulu gede-gede banget chargernya. Nah, yang sekarang ini laptop ini chargernya cuman kecil aja ya. Ini kapasitasnya ada di 45 watt ya teman-teman, dan untuk jacknya itu atau colokannya masih model yang bulat seperti ini ya teman-teman. Oke, dia belum yang USB Type C. Ya memang sih laptop harga 7 jutaan masuknya itu adalah laptop entry level teman-teman ya, bukan kayak handphone harga 7 jutaan itu udah dapatnya bagus gitu teman-teman ya. Sekarang kita buka laptopnya di sini ya, kita taruh dulu. Kita lihat di sini ada apa. Oke. Ini sepertinya adalah, kita buka di sini. Ini adalah dongle atau bukan dongle sih ya, ini bracket untuk apa namanya, untuk hard disk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau nambahin slot ataupun nambahin storage di laptop ini, kita bisa pakai hard disk ataupun juga SSD yang modelnya udah 2,5 inch kayak gini teman-teman ya. Kita dapat ini dan kita nggak dapat buku manual ya. Coba kita buka-buka lagi. Kok dia nggak dapat buku manual? Ya, apakah di sini ada? Oh, ternyata buku manualnya di sini. Ya, ini buku manualnya ternyata ada di sini. Ya, buku manual In Search of Incredible dan garansi cardnya di sini. Garansi card, warranty card, maksudnya kartu garansi gitu ya. Nah, ini dia seperti ini teman-teman, kartu garansi. Terus juga, oke, ternyata dia ada di bawah-bawah sini, ngumpet. Ya, kita dapat apa lagi di sini? My Asus segala yang ada perlukan. Oke, jadi ada aplikasi yang namanya My Asus ya. Oke, kita bisa download aplikasinya lewat Google Play Store ataupun juga App Store, teman-teman. Terus di sini HDMI. Jadi buku manual cuma buat HDMI doang ya? Enggak deh. Ini untuk buku manualnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada fingerprintnya dan bla 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 gitu ya. Oke, kita dapatnya ini semua, teman-teman. Kita dapatnya ini semua, kita singkirin dulu laptopnya, bungkusnya ini, kardus-kardusnya ini, dan kita akan fokus sama laptopnya teman-teman. Oke, udah kan nggak ada apa-apa lagi, kosong ya, kosong, nggak ada apa-apa lagi teman-teman ya. Kita tutup. Nah, ini kardusnya keren juga sih menurut gua. Kardusnya dia bisa jadi tas koper begini ya. Harga 7,5 jutaan lah ya, laptop sekarang jatuhnya adalah laptop entry level. Padahal dulu itu kalau misalkan gua nggak salah ya, laptop entry level itu harganya cuma sekitaran di 5 jutaan aja teman-teman ya. Gara-gara pandemi kayak begini, alhasil apa namanya, spare partnya langka, permintaan banyak. Apalagi kan kalau sekarang kan banyak orang yang sekolah di rumah, terus juga belajar apa namanya, kerja dari rumah, dan mereka itu juga butuh laptop ya. Permintaan banyak tapi spare partnya nggak ada, tapi panelnya nggak ada, SoC-nya nggak ada. Alhasil mau nggak mau ya, dengan spare part yang ada supaya mereka tetap memenuhi target penjualan, ya mau nggak mau harganya akan tetap dinaikin teman-teman. Itu sih suatu hal yang wajar, permintaannya banyak, barangnya nggak ada, harganya naik gitu ya. Dan kita buka ini laptopnya teman-teman ya, warnanya adalah slate gray, warnanya ini abu-abu teman-teman ya, warnanya abu-abu. Gua nggak mau ngebahas sampai ngedetail kayak gimana ya teman-teman, tapi yang jelas ini gue mau coba ceritain aja apa sih yang didapat dari laptop dengan harga 7.500.000-an gitu ya, 7,6 atau 7,7 gitu ya. Apa yang didapat ya teman-teman ya. Ini bentukan laptopnya seperti ini. Dia modelnya ini kayak model-model ultrabook ya teman-teman, yang tipis ya. Ini gua singkirin dulu deh nih si lapisan ini ya. Dia modelnya itu kayak model ultrabook yang tipis gitu teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, dia modelnya
yang tipis-tipis kayak gitu. Tapi sebenarnya ini menurut gue kurang tipis dari laptop istri gue yang Lenovo Yoga, itu tipis banget ya. Memang harganya jauh beda ya teman-teman, 2 kali lipatnya dari harga ini ya, 2 kali lipat lebih sedikit gitu ya. Nah karena gue ya udahlah youtuber kere gitu kan, ya udah belinya laptop yang harganya 7 jutaan aja, toh gue juga pakainya cuman buat office aja sama browsing aja gitu kan teman-teman. Nah ini bentuknya seperti ini, dia materialnya ini semuanya terbuat dari polikarbonat teman-teman ya. Dia polikarbonat, jadi bukan apa namanya, bukan dia dari metal. Kalau yang Lenovo Yoga itu punya istri gue, dia dari metal gitu ya, bukan metal banget sih, kayak aluminium gitulah. Nah ini dia full metal teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa aja yang ada di laptop ini. Di sebelah kanannya di sini dia ada port USB 3.1 nih, ada 2, terus ada juga combo jack audio dan ada slot micro SD. Dan di sini ada untuk ngunci teman-teman ya. Ngunci kalau misalkan jadi display kan biasanya dikunci di sini ya. Nah, terus di sini ada indikator kalau laptop ini dicas atau enggak nih, ya. Terus kemudian di sisi sebelah kirinya kita dapat untuk pengecasannya ini apa namanya, jack port untuk ngecas, terus juga ada USB Type-C 3.1, ada HDMI, dan ada USB Type-E biasa 3.1 teman-teman. Nah ini gue juga sebenarnya kurang tahu nih kalau untuk yang USB Type-C-nya ini dia bisa support power delivery atau enggak. Karena jujur ya, laptop ini tuh gue cari-cari di websitenya Asus nggak ada. Adanya itu 415 doang ya, M415, tapi nggak ada M415DA. Dan kalau misalkan yang di websitenya Asus yang 415 doang aja, dia prosesornya menggunakan AMD Athlon gitu teman-teman. Nah sedangkan yang gue punya ini ya, sekarang dia menggunakan prosesornya menggunakan Ryzen 3 ya, 3250U, dan juga apa namanya, ini grafis cardnya dia pakai AMD Radeon Graphics teman-teman ya. Jadi agak sedikit aneh memang. Dia jadi ada 3 versi, yang pakai AMD Athlon, pakai AMD Ryzen, dan juga pakai Core i3 10 Gen ya, atau generasi ke-10 teman-teman. Nah ini gue pilih yang pakai Ryzen karena sebenarnya Ryzen itu kalau misalkan di ulik-ulik gitu ya, sebenarnya memang dia performanya lebih bagus sedikit dibandingkan dengan Athlon ataupun juga dengan yang Core i3. Menurut gue sih seperti itu ya teman-teman, karena memang Athlon ini kan Ryzen ini kan dia buatan AMD yang notabene-nya itu harganya lebih murah dibandingkan dengan seri Intel gitu ya teman-teman ya. Lebih murah tapi dia ngasih performa yang lebih bagus ya, kayak umumnya handphone apa ya, umumnya handphone Cina sekarang lah gitu kan, mau ngasih harga murah tapi speknya tinggi. Nah itulah salah satunya kenapa gue pilih yang seri Ryzen teman-teman ya. Ini dia displaynya 14 inci teman-teman. Sorry kalau misalkan emang dari atas nggak begitu terlihat ya. Ini displaynya 14 inci dan dia sudah mengusung nano edge bezel teman-teman. Jadi bezelnya untuk kanan kirinya itu dia sudah tipis, tapi atas bawahnya dia masih agak sedikit tebal. Wajar karena memang di atas sebelah sini dia ada untuk mikrofon, ada sensor juga di sini, dan ada bukan sensor, ada mikrofon, ada lampu, dan juga ada kamera yang kualitasnya itu HD aja. Nah untuk kameranya sendiri kalau misalkan dia nyala, nanti di sini ada warna hijaunya nyala gitu teman-teman ya. Dan untuk keyboardnya sendiri, dia model keyboardnya seperti ini aja ya. Menurut gue ini keyboardnya enak, nyaman buat ngetik ya. Dan dia juga sudah ada backlit-nya teman-teman ya, ada tingkat kecerahannya itu 3, backlit-nya tuh 3 kali gitu ya. Nah untuk spesifikasi dasarnya itu dia menggunakan dia menggunakan Ryzen 3250U, clock speed-nya itu ada di 2,6 GHz, tapi dia bisa di-boost sampai dengan 4 GHz. Untuk grafisnya sendiri dia pakai AMD Radeon. Internal storage-nya dia menggunakan SSD ya, SSD PCIe lah, itu NVMe gua nggak tahu namanya apa, yang jelas kayak gitu. Dia pakainya 256. Dia ada versi yang 512 dan dia bisa ditambahkan juga slot sampai dengan 1 tera gitu ya, kalau misalkan kita mau pakai tadi hard disk tambahan ataupun juga SSD tambahan untuk laptop ini teman-teman. Untuk ini sambil gue nyalain aja ya. Ya, kita nyalain aja sambil kita nyalain aja. Dan dia untuk apa namanya? Apa sih namanya, speakernya ya teman-teman ya. Speakernya itu dia ada di bawah ya, ini sambil gue matiin lagi. Speakernya itu ada di bawah nih, sebelah sini teman-teman ya. Dia menggunakan Sonic Master stereo, dan di bagian bawah sebelah sini juga ada kipas ternyata ya. Kipasnya itu dia nyedotnya dari bawah, ngeluarinnya dari samping sebelah sini ya. Di bagian belakang itu dia cuman sedikit bolongnya.
ya, cuma sedikit bolongnya, dan di sini dia ngeluarin hawa panasnya itu dari samping sebelah sini teman-teman. Ya, karena dia pakai SSD, jadi dia juga sudah cepet banget bootingnya teman-teman. Nah, dan ini dia sudah menggunakan fingerprint di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian beli laptop ini juga fingerprintnya sudah terkoneksi dengan terintegrasi lah ya gitu dengan si Windows Hello teman-teman ya. Jadi kalau gue masukin ke sini, ya langsung aja kebuka, dan ini gue sudah update teman-teman ke Android, bukan Android, ke Windows 11, dan gua nyaman sekali dengan Windows 11 ini teman-teman, karena ya Windows 11 ini nyaman ternyata dan nggak ngebosenin gitu ya. Tadinya laptop ini kan dia datang dengan OS Windows 10 ya teman-teman. Itu udah boring banget dari tahun 2015 ya, 2015 Windows 10 itu launching pertama kali. Bukan pertama kali ya, sebenarnya lebih tepatnya gua pakai pertama kali upgrade dari Windows 7 waktu itu ke Windows 10 itu di tahun 2015. Dan ya gua berpikir laptop apaan sih, maksudnya yang perlu dieksplor menurut gua gitu kan, karena ya udah laptop gitu-gitu aja menurut gua ya. Nah, ternyata pas pakai si Windows 11 ini ya teman-teman, gua itu nyaman sekali pakai Windows 11 ini. Ya, gua nyaman sekali pakai Windows 11 ini. Meskipun juga ada sedikit yang terinspirasi dari merek laptop buah-buahan. Ya, terinspirasi dari merek laptop buah-buahan, tapi ya, tapi ini keren, menurut gue ini keren ya. Tampilannya ini keren, banyak menu-menu yang baru ya, atraktif gitu loh menu-menunya nih. Kayak gini teman-teman ya, tuh. Ini menurut gue itu memang sudah lebih fresh aja lah ya, lebih seger. Tuh, ini tampilannya seperti ini, jadi kayak tablet gitu teman-teman ya. Ini tampilannya lebih seger dibandingkan dengan Windows 10 ya. Apalagi ya kira-kira yang mau dibahas ya. Nah, ini layarnya tadi sudah pakai IPS ya teman-teman, kecerahannya maksimal di 250 nits kalau nggak salah. Ya, dia panelnya ini glossy, bukan glossy, panelnya justru matte teman-teman ya. Dia panelnya anti glare, jadi anti minyak. Sebenarnya kalau untuk panel yang anti glare kayak begini, dia itu menurut gua warnanya kurang keluar. Jadi bagusan kalau misalkan yang panelnya itu dia pakai glossy finishingnya gitu ya teman-teman ya. Walaupun dia pakai IPS ini teman-teman, full HD ya, dengan harga 7 jutaan yang pakai IPS itu rata-rata susah teman-teman ya. Ini panelnya IPS dan itu lebih baik daripada panel TN ya, seperti laptop gue sebelumnya itu panelnya panel TN. Nah, ini panelnya dia menggunakan IPS sama kayak panel handphone yang entry level gitu ya, pakainya IPS. Dan juga finishingnya dia menggunakan matte ataupun juga anti glare seperti ini teman-teman. Dan ya ini menurut gue udah oke sangat ya. Oke sangat, apalah oke sangat. Udah oke banget lah gitu teman-teman ya. Dan tadi kita dapat ya antivirusnya ini ya selama kurang lebih 1 tahun. Tapi gue nih nggak tahu kenapa dia tulisannya trial expired di 29 hari lagi. Padahal gue udah masukin kodenya tadi. Tapi ternyata dia masih seperti itu. Nah, untuk baterainya sendiri, dia di sini baterainya gue lupa teman-teman, baterainya ada di berapa ribu mAh, tapi yang jelas ini dia bertahan di 4 jam deh. Tapi kemarin 4 jam itu gue tanpa baterai, itu sambil gue update, sambil gue install segala macem bla bla bla, itu dia baterainya bertahan di 4 jam. Tapi kalau misalkan gue pakai cuman buat kerja office aja, kayaknya sih bakal lebih dari itu ya teman-teman. Dan pengecasannya sendiri juga menurut gue cepet, kurang lebih 2 jam baterainya ini sudah penuh dengan kapasitas charger di 45 watt teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau beli laptop dengan harga 6 jutaan, menurut gue agak sedikit sayang, tapi kalau bisa ya dinaikin sedikit harganya di 7 jutaan seperti yang punya gue sekarang ini teman-teman ya, si Asus M415DA, ataupun juga mereka dulu bilangnya ini VivoBook 14 gitu ya. Tapi di sini nggak ada tulisan VivoBook ya. Ternyata kalau laptop VivoBook itu harganya masih di atas 10 juta teman-teman ya. Harganya mahal. Gue nggak mampu, udah gue beli yang murah aja gitu ya, yang versi entry level. Harusnya sih kalau misalkan dulu sih ya, gue beli laptop buat kantor ya kan, namanya gue dulu bagian procurement pengadaan laptop. Itu gue beli laptop itu harga 5 jutaan udah dapet Core i3 teman-teman ya. Walaupun yang generasi ke-8 gitu ya. Itu udah dapet Core i3. Ya harga yang Intel Celeron itu tuh harganya 4 jutaan gitu ya. Tapi sekarang harga 7 jutaan gue dapetnya yang seri Ryzen 3 yang setara dengan Core i3 teman-teman. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya cerita gue mengenai laptop yang satu ini.
menurut gue kesimpulannya adalah laptop ini jujur worth it untuk sekarang ya. Untuk sekarang ini laptopnya worth it dengan harga 7 jutaan. Kalian bisa ngedapetin layar IPS, Full HD, kecerahannya juga udah 200 nit. Ada backlit juga nih di keyboardnya. Ya gue nggak tahu nih kalian kelihatan apa enggak di kamera, tapi di sini dia ada backlit-nya, terus juga udah pakai SSD 256, portnya udah lengkap, ada 3 USB Type E, ada 1 USB Type C, ada port HDMI, ada slot juga untuk micro SD, udah ada kameranya, udah ada fingerprint-nya. Ya, ini menurut gua laptopnya memang sudah paling worth it lah untuk saat ini, dan dengan merek juga yang sudah menglanglang buana di dunia perlaptopan gitu ya. Dan garansinya juga dia sudah 2 tahun teman-teman. Keyboardnya enak, bentuknya tipis, dan beratnya ini cuma 1,5 gram aja teman-teman. 1,5 gram, 1,5 kilogram gitu maksudnya. Jadi nggak terlalu berat. Untuk chargernya sendiri 200 gram. Jadi kalau misalkan kalian bawa-bawa laptop ini ya masih aman lah ya. Untuk misalkan kalian mau WFH dari kafe, jadinya work from cafe gitu ya. Jadi nggak di rumah gitu ya, tapi tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman ya. Laptop ini enak banget dibawa-bawa, dan gue puas dengan si Windows 11 ini. Jadi kalau misalkan kalian suka sama videonya, di like aja videonya, dan di subscribe channel gue, dan dibantu sebarkan ke teman-teman kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama video gue, di dislike aja dan disebarin sama teman-teman kalian kalau misalkan ada video sejelek video gue. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sorry ya kalau videonya kepanjangan.